Ya, teruslah bodoh, jangan pintar ya. Jangan protes dulu. Itu bukan ajakan ya, dan juga bukan kata-kata saya, tetapi judul dari sebuah novel terliye di 2024 ini. Teruslah bodoh, jangan pintar. Nah, sebenarnya novel ini bercerita tentang apa sih? Ingin tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Yuk! Oke guys, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi novel ini, Teruslah Bodoh Jangan Pintar dari Terliye ini adalah novel terlaris beliau di tahun 2024 ini ya. Novel setebal 371 halaman ini diterbitkan oleh Sabak Grip ya. Ini cover depannya ya, silahkan tafsirkan sendiri kenapa ini mukanya ditutup, mulutnya ditutup ya. Dan juga belakangnya ini ada tangan-tangan serigala berbulu, bukan berbulu ya, serigala ya berbulu ya. Ini serigala pakai jas ya, pakai jas, kemudian dia mengetuk palu hakim ya, memutuskan hukum ya. Teman-teman sudah pasti tahu lah gimana tafsiran dari covernya nih ya. Yang pasti judulnya ini sangat provokatif ya. Dari judul ini orang pasti jadi gimana, jadi gemes-gemes gimana gitu ya. Jadi kalimat teruslah bodoh jangan pintar ini keluar dari seorang tokoh di novel ini ya. Jadi novel ini menceritakan perjuangan dari 6 orang aktivis ya, aktivis lingkungan. Jadi di sana mereka dengan keahlian masing-masing, ada yang aktivis lingkungan ya, ada yang ahli hukum, ada penulis ya, dan juga seorang pemilik kedai kopi di mana mereka berkumpul ya. Mereka melawan perusahaan besar ya, PT Semesta Mining gitu. Kayaknya sangat mudah kita visualisasikan di negeri ini gitu ya. Kayaknya mereka tuh mewakili tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Misalkan ya, di novel ini 6 aktivis itu ada salah satunya yang bernama Dandi. Itu adalah seorang sutradara film-film independen. Nah, nanti saya bahas selanjutnya. Kemudian ada pengacaranya PT Semesta itu ya. Itu saya begitu baca gitu ya, kemudian dideskripsikan oleh Terliye dengan logatnya yang khas gitu ya, gestur tubuhnya gitu, dan apa yang dia pakai. Pasti kita sepakat kita akan tertuju kepada satu orang yang cukup nyentrik dan terkenal di Indonesia ya. Teruslah bodoh jangan pintar ini sebagian besar dia menceritakan jalannya persidangan ya, persidangan korban-korban tambang yang berhadapan dengan PT Semesta gitu ya. PT Semesta itu yang kerjain tambang ya. Jadi dia diwakili oleh si pengacara terkenal itu, pengacara yang terkenal dan hebat gitu ya. Di novel ini Terliye piawai sekali ya, menggambarkan jalannya sidang ya, di mana jalannya sidang itu menjadi jembatan cerita dari tokoh masing-masing, menceritakan penderitaan mereka menghadapi dampak dari tambang dari masa lalu hingga ke masa yang akan datang. Di situ Terliye jadi memberikan gambaran ya, bagaimana dampak dari industri tambang ini berpengaruh sangat besar ya, dan sangat mengerikan gitu, baik dari level personal, keluarga, komunitas yang lebih luas, perkampungan gitu ya, bahkan sampai negara. Tidak hanya di masa lalu sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang, generasi yang akan datang. Dari membaca novel ini saya hampir bisa mendapatkan gitu ya, gambaran besar dari yang dulunya saya baca, saya lihat seperti sebuah fragmen yang berserakan gitu ya. Di novel ini seperti serasa menjadi sebuah puzzle yang digabungkan. Dan sebelumnya ya, nah ini menjadi tips dan juga saran buat teman-teman supaya membaca novel ini, teman-teman dari
mendapatkan gambaran besar, tapi juga mendapatkan visual yang lebih realistis, yaitu menonton video dari Ekspedisi Indonesia Baru. Buat teman-teman yang belum tahu Ekspedisi Indonesia Baru, itu ada sebuah ekspedisi yang belakangan, yang terbaru ini ya. Mereka itu 4 orang dari masing-masing generasi, yaitu ditenagai oleh salah duanya gitu. Saya sebut salah duanya karena ini pentolannya nih, Bung Dendi Laksono dan juga Om Farid Gaban. Nah, tadi sebelumnya saya bilang kan ada tokoh di novel ini yang namanya Dandi, sutradara film-film independen. Nah, ini di kenyataannya di tim Ekspedisi Indonesia Baru ini ada yang namanya Dandi Laksono, sama gitu ya, namanya sama, pekerjaannya sama. Saya curiga memang beliau mungkin gitu ya. Jadi sebelum membaca novel ini, saya sebelumnya sudah mengikuti karya-karya Dandi Laksono dan juga tulisan-tulisan dari Om Farid Gaban ya, karena mereka ini sangat concern, sangat perhatian dengan isu-isu lingkungan, dan mereka beberapa kali membuat film-film gitu ya, banyak, sangat produktif, dan juga mereka ekspedisi ya, langsung keliling Indonesia selama sekitar 400-an hari, 424 hari dan masa di Indonesia untuk melihat langsung, berinteraksi langsung dengan korban-korban tambang ya. Mereka masuk ke desa-desa, langsung ke lokasi-lokasi ya. Di situ mereka langsung mewawancarai ya, merasakan langsung bagaimana dampak negatif, kenyataan pahit dari industri tambang. Jadi yang saya lihat dari novel ini sangat relate gitu ya dengan keadaan kita ya di negeri ini, gimana tambang menggurita gitu ya, menggila gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mana ada lokasi atau daerah gitu yang tiba-tiba ada longsor besar, banjir besar, bisa dipastikan pasti di sekitarnya ada kegiatan tambang ya, baik itu tambang batu bara, tambang emas, nikel dan sebagainya ya. Jadi di novel ini Terelia menggambarkan betapa beratnya ya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas oleh bisnis tambang ini ya. Karena bisnis tambang ini yang ilegal sangat banyak ya. Bahkan juga seperti yang diceritakan di novel ini, ya perusahaan itu legal gitu ya, tetapi cara-caranya itu banyak yang tahu sendiri teman-teman gimana ya. Jadi kekuatan besar dari sebuah perusahaan itu bisa membeli segalanya, bisa menggerakkan semuanya ya, dan bisa menerobos apapun gitu, seperti air bandang gitu ya, air banjir atau longsor yang dihasilkan oleh kegiatan tambang itu sendiri. Dari novel ini juga saya akhirnya bisa memahami, sebelumnya saya ada nonton gitu ya, sebuah video dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa Islam itu sudah memberikan rambu-rambu gitu ya, memberikan langkah preventif terhadap penguasaan tanah, air, kayu, dan api. Api ini termasuk gas gitu ya. Bahwa penguasaan empat bidang ini atau 4 sektor ini tidak boleh oleh privat ya. Jadi bukannya Islam itu melarang orang untuk bisa jadi kaya ya, tetapi boleh aja kaya, tapi jangan di 4 hal ini ya, yaitu air, api, kayu, dan air. Karena ini sebaiknya dikuasai oleh negara gitu ya, bukan oleh sektor privat. Karena bagaimanapun yang namanya sektor privat ya, yang profit oriented, itu kalau sudah menguasai 4 hal ini, maka akan sangat berpotensi mengakibatkan kerakusan, ketamakan ya, ketidakpuasan. Karena seperti candu gitu ya, bagaimana manusia itu sudah punya satu gunung emas, dia pasti ingin punya gunung emas yang lain. Kombinasi dari novel ini dan juga video dari tim Ekspedisi Indonesia Baru
meyakinkan sekali akan perkataan Ustadz yang saya bilang tadi, penguasaan sektor yang harusnya dipegang oleh negara. Jadi negara memang dituntut berdaulat untuk menguasai 4 hal tersebut, untuk sebesar-besarnya didistribusikan manfaatnya untuk masyarakat, untuk warga negara Indonesia. Kelanjutannya tentu saja isunya kepada izin tambang kepada ormas keagamaan ya. Di sini saya termasuk yang ikut menentang tentunya ya, bagaimana ormas keagamaan itu ikut mengelola tambang gitu ya. Ya mungkin saya nggak perlu sebutkan, tetapi sepertinya ada yang mulai masuk angin gitu ya dengan pemberian izin tambang ini. Sebagian teman-teman mungkin ada juga yang, wah ini saatnya mereka dapat panggung memberikan contoh yang baik, yang baik gitu ya. Ya mungkin ya separuh nggak salah juga, tetapi akan ada lebih baiknya apabila kita lebih banyak melihat ke belakang dan juga melihat langsung bagaimana timbangan kebaikan manfaat mudarat antara pengelolaan tambang tersebut ya. Dan juga kalau teman-teman lihat dari video ekspedisi Indonesia Baru, kita di situ bisa melihat bagaimana sebenarnya Indonesia ini punya kelebihan yang lebih besar dibanding dunia tambang atau industri ekstraksi gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan di sini, biar teman-teman nonton sendiri dan baca sendiri ya bagaimana pengalaman mereka. Di situ kita diberikan sumber energi lain gitu ya, dan juga kekayaan yang lebih baik dibanding tambang. Saya sebagai anak Kalimantan Timur gitu ya, di Samarinda, sangat relate dengan yang namanya dampak dari tambang. Buat saya dampak tambang itu, aduh, capek banget bro ya. Kalau sudah dulu banjir di Samarinda ini, waduh. Sedangkan kalau kita ngelihat ya, orang-orang yang menikmati hasil tambang itu, waduh, aduh. Oke, kembali ke novel gitu ya. Jadi kalau mau lebih hebat nih dampak novel ini, jangan lupa sambil nonton video-video dari ekspedisi Indonesia Baru ya, video-videonya Mas Dandi dan juga tulisan dari Om Farid Gaban. Yang terakhir mungkin teman-teman bisa lihat surat terbuka Om Farid Gaban ya terhadap ormas agama yang akhirnya menerima tambang ya, menerima pengelolaan tambang, mengelola remah-remah tambang gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman juga baca surat terbuka itu. Jadi hal menarik dari novel ini selain tokohnya tadi ya, yang ternyata ada relate banget sama tokoh asli di negeri ini, juga jalan cerita tentunya ya. Di novel ini akan di bagian akhir ya, akan ada sebuah plot twist ya, yang saya sebenarnya menduga seperti itu sih, karena sebelumnya saya ada diskusi sama teman saya gitu ya, masalah kekisruhan negara ini. Dia bilang, mas solusi itu kayak gini loh mas, sebaiknya tuh gini aja mas sama mereka itu mas gitu loh, yang jahat-jahatnya tuh gini aja gitu. Dan ternyata terjadi di akhir cerita ini ya, plot twistnya. Nanti yang gak usah saya ceritain bagaimana plot twistnya, yang penting teman-teman baca ya. Jadi selain lewat dulu ya. Jadi selain dari tokoh tadi dan juga plot twistnya, novel, dari baca novel ini akhirnya saya menulis lirik lagu gitu ya, dan saya posting di video sebelumnya, yaitu judulnya Tarik Tambang. Jadi lirik dan video klip itu gara-gara baca novel ini tadi, dan juga terinspirasi dari video-videonya ekspedisi Indonesia Baru ya. Jadi saran saya buat teman-teman, ini novelnya sangat recommended ya, terlihat sih, jaminan mutu lah sudah ya. Dan juga kebetulan saya kemarin bertemu dengan beliau langsung ya. Jadi setelah 6 tahun terakhir ketemu, dan kemarin ketemu lagi, kasih tanda tangan dong ya. Dan juga pesan untuk kedua anak saya. Terima kasih Bang Darwis ya. Saya tunggu novel selanjutnya. Jadi sudah ada sih juga sih, tapi belum selesai baca. Jadi itu aja dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yo, wassalam.